Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurin Nayatus Syarifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 246100005. Saya akan menerangkan presentasi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau status sosial. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan dihormati dalam martabat dan kebebasan. Asas-asas hak asasi manusia. Universalitas hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tidak tergantung pada ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau status sosial. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh pemerintah atau pihak lain. Dicabut oleh pemerintah atau pihak lain meskipun dalam situasi darurat atau perang. Yang ketiga, keterkaitan. Semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang keempat, kesetaraan. Setiap individu berhak diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 28A hingga pasal 28C. Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan mempromosikan HAM di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM terjadi ketika ada tindakan yang merampas hak-hak dasar seseorang. Pelanggaran ini dapat berupa 1. Penyiksaan dan perlakuan tindak manusiawi. Yang kedua, perdagangan manusia. Yang ketiga, diskriminasi. Yang keempat, pembatasan kebebasan berpendapat atau yang kelima, kekerasan terhadap kelompok tertentu. Tantangan dalam perlindungan HAM. Pelanggaran oleh negara. Beberapa negara atau pemerintah dapat melakukan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan oleh aparat atau pembatasan kebebasan politik. Diskriminasi dan ketidaksetaraan. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama masih terjadi di banyak tempat. Yang ketiga, ketidakmampuan negara untuk menjamin hak dalam beberapa negara. Keterbatasan sumber daya atau ketidakmampuan administrasi negara membuat pemenuhan hak-hak dasar sulit tercapai. Peran organisasi internasional dan LSM. 1. PBB. Melalui Dewan Hak Asasi Manusia, PBB berperan dalam pemantauan dan promosi HAM di seluruh dunia. 2. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Banyak organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan HAM, membantu korban pelanggaran HAM, serta memberikan advokasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM. Pentingnya pendidikan tentang HAM. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar mereka. Yang kedua, mencegah pelanggaran HAM dan membentuk budaya saling menghormati. Yang ketiga, memberdayakan individu untuk mengklaim dan melindungi hak-hak mereka. Yang keempat, mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis dan proses politik. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, HAM adalah bagian fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, di mana setiap individu dihargai martabatnya dan memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak. Sekian dari penerangan presentasi saya tadi. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.